Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adityala SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 8 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan kita sebagai murid Kristus. Kita adalah orang-orang pilihannya. Dia sendirilah yang memilih kita. Kita bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, kita siap untuk dibenci, kita siap untuk dihina oleh dunia. Yang berarti kita siap menanggung penderitaan. Saudara dan saudariku seiman, hidup sebagai minoritas di antara mayoritas memang tidak mudah dan seringkali tidak mengenakan. Kita mengalaminya di negara kita tercinta ini. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Kita harus melihat situasi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Membicarakan agama di negara tercinta ini tampaknya masih mengandung resiko yang besar. Sensitivitas penganut agama masih sangat besar. Tersinggung sedikit bisa marah, tersinggung sedikit bisa kemudian terjadi pembakaran, terjadi demonstrasi, terjadi perang saudara bahkan. Orang mudah sekali dikucilkan. Saudara dan saudariku, inilah saya kira juga tantangan kita sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan, sebagai yang minoritas di tengah-tengah mayoritas. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Hidup di negara yang kita katakan berpedomankan pada Pancasila ini. Itulah tantangan kita sebagai orang-orang Kristiani, bukan? Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Tentunya saudara dan saudariku, sabda Yesus ini bukan untuk menakut-nakuti kita, namun lebih untuk mengajak kita untuk tetap waspada dan tetap menyadari keberadaan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Garam sedikit namun terasa asin. Kita mengasinkan dunia dengan hidup Kristiani kita. Kita menerangi kegelapan dunia dengan terang yang Kristus berikan kepada kita. Saudara dan saudariku, tugas perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan adalah untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Itu tidak berhenti pada zaman para rasul tugas itu. Kita lanjutkan sekarang sebagai murid-murid Tuhan. Kita diminta oleh Kristus sendiri, kita ditugaskan oleh Kristus sendiri untuk menghadirkan kerajaan Allah ke tengah-tengah keluarga kita, ke tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, dan siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita setiap hari. Tugas ini memang berat, tidak mudah, karena ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi terutama sebagai minoritas. Dan saya kira tantangan-tantangan demikian tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh para rasul dahulu. Saudara dan saudariku, tapi tentunya semua tantangan-tantangan itu tidak harus membuat kita menjadi putus asa. Melainkan segala cobaan dan tantangan harus menjadi penyemangat kita, membuat kita terus bersuka cita. Kedengarannya agak aneh, membuat kita bersuka cita karena tantangan-tantangan. Tapi itulah, sebagai murid Kristus,
Segala tantangan dan cobaan harus menyemangati kita, harus membuat kita semakin bersuka cita untuk hidup sebagai murid-murid Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah tadi dalam kehidupan kita setiap hari, ke tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, di mana saja kita berada. Saudara dan saudariku seiman, itulah situasi yang kita alami di dunia kita. Itulah situasi yang kita alami di negara kita. Dengan begitu banyak tantangan, pertanyaannya, apakah dengan itu kemudian kita masih berani mengakui Yesus dan mengikuti jejaknya, atau kita lari meninggalkannya? Kita takut karena keberadaan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita takut dihina dan dibenci. Kita takut menanggung penderitaan. Saudara dan saudariku, ingatlah, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Dia itu Emmanuel. Dia beserta kita sampai kapanpun. Saya ingat ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Jakarta, ada perasaan takut dan cemas ketika saya berada di lingkungan sama saudara dan saudari yang beragama Muslim. Ketakutan karena saya melihat berbagai pengalaman peristiwa yang terjadi. Walaupun kemudian saya tidak mengalami apa-apa. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa itulah bagian dari tantangan dan cobaan yang akan kita hadapi sebagai murid Tuhan, sebagai murid Kristus. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tantangan datang dari luar, tantangan datang dari dalam. Tapi dunia tidak bisa mengalahkan kita kalau kita sungguh beriman pada Kristus. Dia yang memilih kita, Dia yang memanggil kita untuk hidup di jalannya. Mari kita ikuti Dia dengan penuh kesetiaan, dengan penuh komitmen. Jangan takut, Dia ada bersama kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, sumber segala kebenaran, ajarlah kami umat-Mu, anak-anak-Mu, murid-murid putra-Mu, untuk selalu berusaha memperjuangkan kebenaran yang Kau contohkan kepada kami. Jangan biarkan kami patah semangat, tapi sertailah kami terus dalam memperjuangkan Injil, dalam menjalankan Injil dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.